Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Demi Istianugraha. Saya salah satu pendidik di SMP Negeri 1 Longapari, Kampung Tiong Buu, Kecamatan Longapari, Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat datang di Longapari, sebuah tempat yang menjadi rumah dan panggilan jiwa saya sejak tahun 2016. Terletak di perbatasan Indonesia-Malaysia, daerah ini bukan hanya sekedar lokasi tugas, tetapi juga wadah di mana saya mengabdikan diri untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Ini adalah cerita saya, perjalanan penuh makna di Longapari, di mana dedikasi dan cinta untuk tanah ini menjadi pendorong utama dalam setiap langkah yang saya ambil. Akses pendidikan di daerah 3T, khususnya di Kecamatan Longapari, sangat mempengaruhi kemampuan literasi siswa. Literasi bukan sekedar keterampilan dasar, tetapi fondasi penting untuk membentuk pemikir kritis dan kreatif di era modern. Di lingkungan yang terbatas, kurangnya akses terhadap buku dan sumber belajar dapat menghambat perkembangan minat baca. Dalam menghadapi tantangan ini, saya berupaya mengajak siswa melihat membaca sebagai kegiatan yang menarik dan bermanfaat, dengan menyediakan akses ke berbagai bacaan yang relevan dan menginspirasi. Siswa dapat menggali potensi diri mereka dan mengatasi keterbatasan yang ada. Dengan demikian, kita dapat membangun generasi yang lebih siap menghadapi tantangan global. Program Pojok Literasi Digital dikembangkan untuk memberikan solusi terhadap masalah ini. Praktik baik ini bertujuan untuk memanfaatkan teknologi dan media sosial sebagai alat untuk meningkatkan minat baca dan keterampilan literasi digital siswa. Pojok literasi digital yang terbuat dari kardus sebagai sarana untuk memperkenalkan bacaan kepada siswa. Di dalam kardus ini terdapat berbagai pilihan bacaan yang dirancang untuk menarik minat siswa. Setiap kertas dilengkapi dengan barcode, memungkinkan mereka untuk mengakses konten digital dengan mudah melalui pemindaian. Dengan bimbingan saya dan dukungan dari guru, siswa diajak untuk berkreasi dalam pembuatan konten bacaan. Mereka diberi kesempatan untuk menulis dan menyusun bacaan sesuai dengan minat mereka, sehingga setiap materi yang ada di pojok ini merupakan hasil karya mereka sendiri. Pojok literasi digital ini bukan hanya sekedar tempat membaca, tetapi juga merupakan dedikasi kami untuk memberdayakan siswa menjadi penulis dan pembaca yang aktif. Melalui upaya ini, kami berharap dapat membangun fondasi literasi yang kuat bagi generasi mendatang. Meskipun pojok literasi digital memiliki potensi yang besar, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaannya. Yang pertama, kurangnya pengetahuan dasar. Banyak siswa yang belum memiliki pemahaman yang baik mengenai literasi digital dan cara menggunakannya dengan efektif. Mereka lebih familiar dengan menggunakan gadget untuk hiburan dibanding untuk mencari informasi untuk pembelajaran. Yang kedua, motivasi yang rendah. Siswa seringkali kurang termotivasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan literasi. Ketertarikan mereka lebih condong pada konten hiburan yang tidak mendidik, sehingga perlu ada pendekatan yang lebih menarik. Yang ketiga, dukungan orang tua dan komunitas. Partisipasi orang tua dan dukungan dari komunitas juga menjadi faktor penting. Yang keempat, sumber daya yang terbatas. Sekolah juga menghadapi keterbatasan dalam hal akses teknologi, perangkat yang memadai, dan fasilitas untuk kegiatan literasi. Penggunaan kardus bekas sebagai alternatif untuk pendukung pembuatan pojok literasi digital dapat menjadi solusi kreatif. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, beberapa langkah strategis perlu diambil. Yang pertama, berkonsultasi dengan kepala sekolah. Diskusi dengan kepala sekolah dilakukan untuk mendapatkan dukungan penuh dan memastikan bahwa kegiatan literasi digital menjadi bagian dari agenda sekolah. Dan yang kedua, koordinasi dengan rekan sejawat. Guru-guru berkolaborasi untuk merancang dan melaksanakan kegiatan literasi digital yang terintegrasi dengan kurikulum yang ada.
Ini memungkinkan pemanfaatan berbagai metode pengajaran yang lebih inovatif dan menarik bagi siswa. Yang ketiga, pelatihan literasi digital. Mengadakan pelatihan bagi siswa untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam menggunakan media sosial. Siswa diajarkan cara memilih informasi yang valid dan menyusun konten yang menarik. Yang keempat, penyuluhan kepada orang tua. Mengajak orang tua untuk berpartisipasi dalam kegiatan literasi. Yang kelima, pembentukan tim komunitas literasi sekolah. Siswa dibagi menjadi tim yang bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan proses pembuatan media baca elektronik. Ini menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab di kalangan siswa. Keenam, penggunaan kardus bekas. Siswa diajarkan untuk memanfaatkan kardus bekas dalam pembuatan pojok literasi digital. Kardus bekas dapat digunakan untuk membuat rak buku sederhana, tempat penyimpanan karya digital, atau bahkan desain unik untuk area baca yang menarik. Ini tidak hanya mengajarkan kreativitas, tetapi juga pentingnya mendaur ulang distribusi karya digital. Setelah media baca elektronik selesai, hasil karya siswa diunggah ke platform seperti TikTok dan Instagram untuk meningkatkan jangkauan dan keterlibatan masyarakat. Ini memberi siswa kesempatan untuk berinteraksi dengan audiens yang lebih luas. Dan yang terakhir, berkolaborasi dengan komunitas lokal. Melibatkan pemerintah kampung dan organisasi lokal untuk memberikan dukungan dalam bentuk fasilitas atau sumber daya yang diperlukan. Hasil dari kegiatan pojok literasi digital menunjukkan dampak positif yang signifikan. Siswa mulai menunjukkan minat yang lebih tinggi dalam membaca dan menggunakan teknologi untuk tujuan edukatif. Keterlibatan siswa dalam pembuatan konten digital meningkatkan keterampilan literasi mereka serta menumbuhkan rasa percaya diri dan kreativitas. Meskipun ada tantangan awal seperti resistensi dari beberapa siswa, respon dari masyarakat dan orang tua umumnya positif. Mereka melihat kegiatan ini sebagai langkah yang baik dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Longapari. Dukungan dari pemerintah kampung juga berperan besar dalam menyediakan akses ke sumber daya yang diperlukan. Faktor keberhasilan utama dari kegiatan ini adalah kolaborasi yang baik antara guru, siswa, orang tua, dan pemerintah kampung. Sinergi ini menghasilkan dampak yang signifikan dalam meningkatkan literasi digital. Selain itu, pendekatan yang kreatif dalam penggunaan teknologi dan pemanfaatan kardus bekas berhasil menarik perhatian siswa, menjadikan kegiatan ini lebih menarik dan relevan. Dalam konteks kurikulum merdeka, kegiatan ini mendukung pengembangan karakter dan keterampilan abad 21. Siswa tidak hanya dilatih untuk menjadi pembaca yang baik, tetapi juga dibekali dengan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, serta menggunakan teknologi dengan bijak. Hal ini sejalan dengan tujuan kurikulum merdeka untuk menciptakan generasi muda yang mandiri dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Sebagai kesimpulan, kegiatan pojok literasi digital di SMP Negeri 1 Longapari merupakan langkah positif dalam meningkatkan minat dan keterampilan literasi digital siswa. Melalui kolaborasi antara siswa, guru, orang tua, dan pemerintah kampung, program ini telah berhasil menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pengembangan literasi yang relevan di era digital. Dan menerapkan strategi yang tepat dan melibatkan semua pihak, diharapkan kegiatan ini dapat berlanjut dan berkembang lebih jauh lagi. Pojok literasi digital tidak hanya sekedar program, tetapi juga menjadi bagian dari budaya sekolah yang mendukung literasi sebagai fondasi pendidikan yang berkualitas. Demikianlah penutup dari kegiatan pojok literasi digital yang telah kami laksanakan. Inisiatif ini bukan hanya sekedar upaya untuk meningkatkan minat baca, tetapi juga bagian dari komitmen kami untuk mencetak pelajar Pancasila yang berkarakter mandiri dan mampu berpikir kritis. Dengan semangat dari perbatasan Indonesia, kami percaya bahwa melalui literasi, kita dapat membentuk generasi yang lebih baik dan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Kegiatan ini akan terus berlanjut dan kami bersemangat untuk mengembangkan lebih banyak program dan bermanfaat untuk seluruh siswa. Terima kasih atas dukungan semua pihak. Sampai jumpa di inisiatif berikutnya dan mari terus berjuang bersama untuk masa depan yang lebih cerah dan untuk Indonesia yang lebih baik.